Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi tentang lembaga asuransi dan dana pensiun. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Saya sendiri atas nama Yohania Rusae dan 3 orang teman saya atas nama Karmanita Hekase, Crescencia Aprinia Kehi, dan Susan Susanti Atalanta Koro. Baik, langsung saja pada pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian asuransi. Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan premi untuk mendapat penggantian atas risiko kerusakan, kerugian, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tak terduga. Pengertian asuransi jika dilihat dari katanya yakni dari bahasa Inggris yaitu insurance, maka pengertian asuransi adalah pertanggungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih. Pihak pertama berkewajiban untuk membayarkan iuran atau premi, sementara pihak kedua berkewajiban untuk memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa diri atau barang milik pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pihak yang membayar premi disebut tertanggung, sementara pihak yang menerima premi disebut penanggung. Premi adalah biaya yang dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung untuk risiko yang ditanggung. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat banyak hal yang dapat diasuransikan, mulai dari benda dan jasa, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, jiwa, serta kepentingan-kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, atau berkurang nilainya. Materi selanjutnya terkait jenis-jenis asuransi. Nah, jenis-jenis asuransi yang berkembang di Indonesia jika dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika dilihat dari segi fungsinya. Di sini yang pertama adalah asuransi kerugian. Nah, jenis asuransi kerugian seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha asuransi menjelaskan bahwa asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Kemudian yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah asuransi kebakaran yang meliputi kebakaran, peledakan, petir, kecelakaan kapal terbang, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah asuransi pengangkutan, dan yang ketiga adalah asuransi aneka, yaitu asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi kebakaran dan pengangkutan seperti asuransi sepeda motor, kecelakaan dari pencurian, dan lain sebagainya. Lalu jika dilihat dari segi fungsinya, yang kedua yaitu asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Nah, di sini jenis-jenis asuransi jiwa yang pertama itu adalah asuransi berjangka, lalu yang kedua asuransi tabungan, dan yang ketiga asuransi seumur hidup, dan yang keempat itu adalah anuitas. Lalu yang ketiga adalah reasuransi. Nah, reasuransi ini merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Jenis asuransi ini digolongkan ke dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama adalah bentuk treaty atau perjanjian, yang kedua adalah bentuk fakultatif atau pilihan, dan yang ketiga adalah kombinasi dari keduanya, yaitu dari kedua bentuk treaty dan fakultatif. Nah, yang kedua, jika dilihat dari segi kepemilikannya. Nah, dalam hal ini yang dilihat adalah siapa pemilik dari perusahaan asuransi, baik dari
asuransi kerugian jiwa maupun reasuransi. Yang pertama di sini adalah asuransi milik negara. Nah, asuransi milik pemerintah yaitu asuransi yang sahamnya sebagian atau bahkan 100% dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Lalu yang kedua adalah asuransi milik swasta nasional. Asuransi ini kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham maka memiliki suara terbanyak dalam rapat umum pemegang saham. Lalu yang ketiga adalah asuransi milik perusahaan asing. Nah, perusahaan asuransi jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia, hanyalah merupakan cabang dari negara lain, dan jelas kepemilikannya pun dimiliki 100% oleh pihak asing. Lalu yang terakhir adalah asuransi milik campuran. Nah, asuransi jenis ini merupakan asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara swasta nasional dan pihak asing. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Crescencia Aprinia Kehi. Baik, perkenalkan nama saya Crescencia Aprinia Kehi dengan NIM 19-20107. Saya akan melanjutkan materi tentang keuntungan asuransi dan prinsip-prinsip asuransi. Keuntungan asuransi dibagi menjadi dua, yang pertama bagi perusahaan asuransi dan yang kedua bagi nasabah. Keuntungan asuransi bagi perusahaan asuransi. Yang pertama, keuntungan dari premi yang diberikan ke nasabah, yang artinya keuntungan pembayaran dari tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan jasa atas pengalihan risiko kepada penanggung. Yang kedua, keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain, yang artinya keuntungan dari hasil bentuk investasi pemerintah pada badan usaha dengan mendapatkan hak kepemilikan, termaksud pendirian PT atau pengambilan alihan PT. Yang ketiga, keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga. Yang berikutnya, keuntungan asuransi bagi nasabah. Yang pertama, memberikan rasa aman. Memberikan rasa aman artinya asuransi memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi nasabah maupun calon nasabah. Yang kedua, merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo tidak bisa ditarik kembali. Yang ketiga, terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan. Yang keempat, memperoleh penghasilan di masa yang akan datang. Berikutnya, prinsip-prinsip asuransi. Dibagi ada 6 prinsip asuransi. Yang pertama, insurable interest atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang artinya dalam asuransi jiwa adalah orang yang mempunyai kepentingan langsung jika terjadi suatu risiko terhadap dirinya yang menimbulkan kerugian yang mempunyai nilai ekonomi. Contohnya di sini hubungan bisnis seperti kreditur dengan debitur. Yang kedua, utmost good faith atau itikat baik, yang artinya di sini seorang penanggung harus dengan jujur dan terbuka menerangkan secara jelas serta benar atas segala sesuatu tentang objek yang diasuransikan. Yang ketiga, indemnity atau ganti rugi, suatu mekanisme yang mengharuskan penanggung menyediakan kompensasi finansial atau ganti rugi dalam upaya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Contohnya, jika terjadi musibah sakit, maka perusahaan asuransi akan membayarkan reimburs biaya rumah sakit dengan tagihan yang telah dibayarkan sebelumnya. Yang keempat, proxim cause atau kausa proksimal. Di sini yang artinya suatu penyebab utama aktif dan efisien yang menimbulkan suatu kerugian dalam sebuah rangkaian kejadian. Ketentuan klaim dan dalam prinsip asuransi ini adalah apabila
objek yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama kali harus dan akan dilakukan pihak perusahaan asuransi yaitu mencari penyebab utama aktif dan efisien yang dapat menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus yang mana akhirnya menimbulkan kecelakaan tersebut. Yang kelima, subrogation atau pengalihan hak atau biasa disebut perwalian, yang artinya pengalihan hak dari tertanggung kepada penanggung jika si penanggung telah membayar ganti rugi terhadap si tertanggung. Yang keenam, contribution atau kontribusi, di mana yang artinya di sini bila pihak tertanggung mengasuransikan suatu objek ke beberapa perusahaan asuransi, maka akan ada apa yang dinamakan kontribusi dalam pemberian produk, dalam pemberian dari masing-masing perusahaan tersebut. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Karmanita Hekase, NIM 19-120-106. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai pengertian dana pensiun dan jenis-jenis pensiun. Yang pertama, pengertian dana pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Artinya, dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Pengertian sesuai perjanjian artinya pensiun dapat diberikan pada saat karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan dana pensiun. Yang berikut, jenis-jenis pensiun. Jenis-jenis pensiun yang pertama adalah pensiun cacat, yakni pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta atau karyawan mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal, di mana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal. Yang kedua adalah pensiun normal, yakni pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Contoh, rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah mereka yang sudah berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi tertentu. Yang ketiga adalah pensiun dipercepat, yakni pensiun yang diberikan untuk kondisi tertentu. Misalnya, ada pengurangan pegawai di perusahaan. Yang keempat, pensiun ditunda, yakni pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut, karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Susan Koro. Saya akan menjelaskan mengenai sistem pembayaran dana pensiun. Pada saat akan memberikan dana pensiun, biasanya perusahaan akan menawarkan dua macam sistem pembayaran. Sistem pembayaran ini ditujukan sesuai dengan kepentingan masing-masing dari tiap karyawan. Dengan maksud lain, sistem pembayaran ini sesuai atau saling menguntungkan antara perusahaan dan karyawan itu. Ada dua jenis pembayaran yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, program pensiun manfaat pasti atau PPMP, dan yang kedua, program pensiun iuran pasti atau PPIP. Ketentuan ini sesuai dengan Menteri Keuangan nomor 343/KMK 017/1998 tanggal 13 Juli 1998. Menurut ketentuan ini, pembayaran pensiun ini dapat dilakukan dengan dua rumus yang tersedia, yaitu rumus bulanan atau rumus sekaligus.
Pembayaran yang pertama yaitu program pensiun manfaat pasti. Dalam sistem pembayaran ini, perusahaan telah mempertimbangkan yang pertama, perusahaan tidak mau ambil pusing dengan karyawan yang sudah pensiun. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan kepada pensiunan agar dapat mengusahakan uang pensiun yang diperolehnya untuk berusaha. Karena biasanya penerima pensiun sekaligus uangnya dalam jumlah yang besar. Dan yang ketiga, karena permintaan pensiunan itu sendiri. Perhitungan menggunakan rumus sekaligus bagi PPMP sebagai berikut. MP sama dengan FPD dikali MK dikali PDP, di mana MP sama dengan manfaat pensiun, FPD sama dengan faktor penghargaan dalam desimal, MK sama dengan masa kerja, dan PDP sama dengan penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir. Dalam manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus sekaligus, faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% dan total manfaat pensiun tidak boleh 80 kali penghasilan dasar pensiun. MP sama dengan FPE dikali MK dikali PDP, di mana MP sama dengan manfaat pensiun, FPE sama dengan faktor penghargaan dalam persentase, MK sama dengan masa kerja, PDP sama dengan penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir. Dalam manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus bulanan. Besar faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5%. Dan total manfaat pensiun tidak boleh 80 kali penghasilan dasar pensiun. Sebagai contoh menurut perhitungan rumus sekaligus, yaitu jika seseorang menerima gaji sebelum pensiun sebesar 1 juta, sementara masa kerja 20 tahun, maka orang tersebut akan memperoleh uang pensiun bulanan sebesar 2,5% dikali 20 dikali 1 juta, sama dengan 500.000. Contoh lain menurut perhitungan rumus bulanan yaitu, misalnya gaji awal pertama kali bekerja sebesar 50.000 dan terakhir sebesar 1 juta. Kemudian jika dihitung secara rata-rata bekerja selama 20 tahun adalah sebesar 400.000, maka pensiun per bulan yang diterima adalah 2,5% dikali 20 dikali 400.000 sama dengan 200.000. Pembayaran manfaat pensiun oleh dana pensiun dapat pula dilaksanakan yang pertama dalam hal jumlah yang akan dibayar per bulan oleh dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti menggunakan rumus bulanan kurang dari 300.000. Nilai sekarang dari manfaat pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus. Yang kedua, dalam hal manfaat pensiun yang menjadi hak peserta pada program pensiun manfaat pasti yang menggunakan rumus sekaligus lebih kecil dari 36 juta, manfaat pensiun tersebut dapat dibayar sekaligus. Sistem pembayaran yang kedua yaitu program pensiun iuran pasti atau PPIP. Pembayaran manfaat pensiun dari program pensiun iuran pasti dan hasil pengembangannya lebih kecil dari 36 juta dapat dibayar sekaligus. Iuran peserta dalam 1 tahun untuk PPIP menggunakan rumus sekaligus maksimal 3 kali faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam maksimal kali penghargaan dasar pensiun per tahun. Sedangkan rumus bulanan maksimal 3 kali faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam persentase kali penghasilan dasar pensiun per tahun. Perhitungan menggunakan rumus sekaligus dalam PPIP yaitu IP sama dengan 3 dikali FPD dikali PDP, di mana IP sama dengan iuran pensiun, FPD sama dengan faktor penghargaan per tahun dalam desimal, PDP sama dengan penghasilan dasar pensiun per tahun. Sedangkan perhitungan dengan rumus bulanan adalah IP sama dengan 3 dikali FPE dikali PDP, di mana IP sama dengan iuran pensiun, FDE sama dengan faktor penghargaan per tahun dalam persentase, dan PDP sama dengan penghasilan dasar pensiun per tahun.
Materi pokok selanjutnya yaitu asas-asas dana pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, penyelenggaraan program pensiun didasarkan pada asas-asas. Yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Yang dimaksudkan di sini ialah dana pensiun didukung oleh badan hukum tersendiri dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan asas ini, kekayaan dana pensiun yang terutama berasal dari iuran terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi pada pendirinya. Asas yang kedua yaitu asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Penyelenggaraan program pensiun berdasarkan asas ini, baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, haruslah dengan pengupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup memenuhi pembayaran hak peserta. Asas yang ketiga yaitu asas pembinaan dan pengawasan. Agar terhindar penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama pemupukan dana yaitu memenuhi hak peserta, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Asas yang keempat, penundaan manfaat. Penyelenggara program dana pensiun dimaksudkan agar kesinambungan penghasilan yang menjadi hak peserta, maka berlaku asas penundaan manfaat yang mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun yang pembayarannya dilakukan secara berkala. Asas yang kelima yaitu asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Pembentukan dana pensiun dilakukan atas prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun. Konsekuensi pendanaan dan pembiayaan merupakan suatu komitmen yang harus dilakukannya sampai dengan pada saat dana pensiun terpaksa dibubarkan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf.